Apa? Baik, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar ya, dan sudah ada Ustadznya ya. Sudah belajar tentang kurban dan bersabar. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang tematik. Tematik kemarin sampai mana dengan Ustadzah Nina? Sudah belajar apa saja? Belajar apa saja? Lupa. Oke, Pak Taufik, tema di sini mau menjelaskan tentang IPA dan IPS. Ya, saya buka dulu. Terlihat? Coba dibuka paketnya halaman 8. Paket tema 1 halaman 8. Maka kalian Ya. Halaman 8. Sudah? sudah. Oke, kita masuk ke IPA dulu. IPA. Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Sebelum perkembangbiakan tumbuhan, Pasti cukup malu tadi. terlihat gambarnya? Terlihat ya, ya oke. Sebelum masuk ke materi, Pak Teo mau bertanya dulu. Perbedaan perkembangan atau pertumbuhan sama perkembangbiakan itu apa? Pernah dengar kata pertumbuhan? Kayak Pertumbuhan itu dari kecil ke besar. Kalau perkembangbiakan Ya. Terus dari gambar itu mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangbiakan? Yang pertumbuhan yang atas atau yang bawah? Yang atas. Pertumbuhan yang atas, yang perkembangbiakan yang bawah. Oke, pintar semua. Sip. Pertumbuhan itu yang ini, yang atas. Dari kalian bayi, balita, terus tumbuh menjadi anak, tumbuh lagi menjadi remaja dulu, sampai kemudian dewasa, baru lansia atau tua. Ini namanya pertumbuhan. Dari kecil menjadi besar namanya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu apa? Coba ditulis yuk, tak di Pak Taufik. Pertumbuhan adalah Benar itu ya. Dicatat, Pak. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran Mas Agis ya ditulis dulu. Yo, ditulis dulu. Pertumbuhan adalah, diambil dulu bukunya yang belum diambil. Proses pertambahan ukuran yang tidak dapat. Gimana Pak?
Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. proses pertumbuhan Ketik ya. Ukuran yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, jadi setelah dari bayi menuju ke anak-anak, nggak mungkin bisa kembali ke bayi lagi. Setelah dewasa ke lansia, nggak bisa ke bayi lagi. Nah, itu namanya pertumbuhan. Bertumbuh, tumbuh ukuran semakin besar. Oke. Nah, sedangkan lanjut ya, yang bawah ini namanya perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu apa? Yang awalnya cuma 2 ayam, tambah banyak lagi, punya anak lagi. Nanti anaknya dewasa, punya anak lagi, itu namanya perkembangbiakan. Tahu bedanya ya? Iya, Pak. Ditulis lagi, oke lanjut, ditulis lagi bawahnya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Menghasilkan apa, Pak? Perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Di layar sudah Pak Taufik ketik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boten, Tentang Pak. pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kalau bertanya langsung bertanya aja ya, nggak apa-apa, boleh. Mumpung belum lanjut. Oke, lanjut ya. Tadi apa, Pak? Tadi sudah belajar tentang pertumbuhan. Pertumbuhan tadi apa, Pak? Ini di layar ada. Ini di layar ada. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berarti ukurannya yang bertambah. Tambah besar, tambah tinggi, tambah berat, itu namanya pertumbuhan. Kalau kembang itu baru. Yang awalnya Mas Agis punya A2, nah, berkembang dia jadi 10. Mbak Soldir punya sapi 2, tambah sapinya 12. Nah, itu namanya perkembangan. Pak, kalau perkembangan apa? Apa? Kalau perkembangan. Perkembangan. Oh, kalau perkembangan itu yang berkembang bukan ukurannya, tapi semakin dewasa pemikirannya kalau perkembangan. Tentunya anak kecil sama orang dewasa itu berbeda cara berpikirnya. Proses perkembangannya berbeda. Kalau pertumbuhan itu kan ukurannya yang dapat kita amati. Bentuknya, ukurannya itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan, pemikirannya lebih cerdas. Nah, dulu kelas 1 baru bisa berkembang.
Sudah, ada yang tanyakan lagi? Saya Pak Ya, Mas Algis. Agis, ya Mas. Apa namanya? Bapak kan pernah ngirim video apa namanya kayak IPA atau apa gitu yang katanya tumbuhan yang bisa berkembang biak Pak. Tumbuhan. Ya. Iya, tumbuhan Boleh, bisa boleh. semua. Hewan, manusia, tumbuhan semuanya berkembang biak. Makanya kalian punya pohon pisang, nanti tumbuh pohon pisang yang baru. Nah, rumput itu juga berkembang biak. Semakin banyak. Awalnya rumputnya kering di lapangan. Nanti setelah musim penghujan, lapangannya subur rumputnya. Itu namanya berkembang biak. Nanti kita pelajari. Jadi tidak hanya manusia sama hewan aja yang berkembang biak, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Itu Mas Algis. Tanyakan lagi, kalau tidak kita lanjut. Siapa sih yang main mikrofon itu? Ya, Mute. gambar selanjutnya ini tentang tumbuhan. Nah, tadi dijelaskan, sudah ditanyakan oleh Mas Algis juga ya. Kalau tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Nanam tumbuhan kan dari biji, kemudian mulai keluar akarnya, kemudian dari akar mulai tumbuh tumbuhan kecil, tumbuhan mulai berdaun, kemudian sudah memiliki buah lagi. Itu namanya pertumbuhan. Dari kecil hingga dewasa namanya pertumbuhan. Seperti manusia tadi. Nah, kalau perkembangan sama seperti tadi, memiliki individu baru. Contohnya, awal-awal kita punya pohon mangga, cuma berbuah 2 buah. Nah, setelah itu berkembang jadi banyak sekali buahnya. Itu namanya perkembangan. Kita ya paham bedanya tumbuh sama berkembang ya. Kalau pertumbuhan itu ukurannya, Ya, Pak. kalau perkembangan itu individunya baru, muncul individu baru. Oke. Lanjut. Nah, ini gambar apa ya? Keluarga. Gambar 1 keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada karti manusia. Hewan juga ada hewan yang jantan dan hewan betina. Oke. Kalau tumbuhan ada jantan ada betinanya enggak? Ya. Tumbuhan punya sel kelamin jantan sama betina enggak? Punya. Kalau manusia kan jelas sudah ada ayah, ada ibu. Nah, kalau hewan juga ada hewan betina, hewan jantan. Kalau tumbuhan ada. Ada. Gimananya? Cara membedakannya yang mana? Mana yang perempuan, mana yang laki-laki? Ada. Oh ya, betul. Sip. Siapa tadi yang jawab? Oke. Bunganya, Pak. Oke. Bunga itu adalah bunga itu adalah sel kelamin jantan sama betina tumbuhan. Nih, bagian dari bunga. Yang pertama dari bawah ya, ada tangkai bunga. Tangkai yang kayak batangnya. Oke. Kemudian agak naik lagi, agak menggelembung. Namanya dasar. Di tengah-tengah ada titik kecil. Namanya bakal biji. Lanjut. Kelopak bunga. Muncul seperti daun kecil namanya kelopak bunga, betul. Tangkai Kemudian putih. warna-warni yang merah, kuning, hijau, oranye itu namanya mahkota. Seperti ratu memiliki mahkota. Serangga, supaya serangga hinggap di bunga. Mahkota seperti manusia, mahkotanya
di mana manusia? Kepala. Di kepala. Kepala. Di rambut. Rambut. Ya, kepala rambut ya. Menarik. Rambut. Kemudian setelah ada mahkota ada kepala sari. Kepala sari ini yang bulat kecil ini. Kemudian oke, terus bagian yang tengah namanya putik. Ini yang putik. Kemudian batangnya namanya tangkai putik. Nah, ini bagian-bagian dari bunga. Nah, kemudian yang mana? Yang jantan, yang mana yang betina? Saya sudah belajar, ada yang tahu? Yang betina yang mana? Yang jantan yang mana? Pak, jantan serbuk sarinya, Pak. Jantan serbuk sari. Yang Alat kelamin jantan. Pak. Kalau serbuk sari, Pak. Kalau apa itu? Sari, serbuk sari itu jantan. Oke, betul. Sip. Ya. Yang jantan adalah putih. Benang sari ini. Ini yang jantan. Benang sari. Sampai kepala sari ini namanya yang jantan. Yang betina adalah putik tengahnya ini. Kalian pernah metik bunga nggak? Nah, terus ketika kalian petik bunganya, ada kayak debu-debu kecil, bulat-bulat kecil. Ya, Pak. Apa ya namanya? Ya itu namanya benang sari. Kalian pegang bunga, petik, terus ada yang jatuh. Nah, ketika rontok itu kemudian masuk ke kepala putih, nah itu nanti akhirnya menjadi buah. Nah, itu dari situ awalnya. Benang sari atau serbuk sari namanya. Serbuk ya, kayak debu-debu kecil itu namanya serbuk sari. Jatuh ke kepala putih itu disebut dengan penyerbukan. Oke. Tulis ya, penyerbukan adalah atau ketik di layar. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Namanya penyerbukan atau proses perkawinan tumbuhan. Seperti manusia ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuan. Jantannya tadi benang putih. Oke. Setelah serbuk sari dan putih bertemu, kira-kira jadi apa? Akhirnya cowok sama cewek bertemu, akhirnya jadi apa? Iya, jadi buah, jadi berkembang, biak lagi, banyak lagi. Nah, seperti hewan dan sama betina bertemu. Nah, nanti muncul hewan baru, individu baru. Kalau hewan namanya perkawinan, kalau tumbuhan namanya penyerbukan. Kalau manusia pernikahan. Oke, ribanya kan? Sudah hafal ini? Bagian-bagian bunga? Ya, Pak. Insya Allah. Oke, bawa lagi. Nah, ini. Tadi kan
sekarang kita coba dulu. Nomor 1 tadi namanya apa ya? Kota. Mahkota, pinter. Nomor 2, Kepala sari. Kepala putih. kepala sari atau kepala putih? Ya, kepala sari. Nomor 3, Sari. tangkai sari atau namanya benang sari. Oke. Nomor 4, Kepala putih. Kepala putih. biji atau calon biji. Nomor 7, Kelopak bunga. Tangkai. tangkai atau kelopak. Nomor 7, tangkai. Nomor 8, Kelopak bunga. nomor 8, Dasar kelopak bunga. Nomor 9, Dasar bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga. nomor 8, dasar bunga. Dan kelopak bunga. Kelopak bunga. Ya betul, lanjut. Sip, ada yang tanyakan sampai sini? Enggak ya, sampai penyerbukan, dah paham ya? Ya, Pak. Oke, lanjut. Sekarang tentang macam-macam penyerbukan. Di buku paket juga sudah ada. Paket halaman 11 juga sudah ada. Halaman 11 ya. Ada kan? Sambil dijelaskan Pak Taufik ya. Halaman berapa, Pak? 11. Halaman 11. Oke, sambil dijelaskan Pak Taufik. Penyerbukan ada 4 macam. Sendiri. Iya, yang pertama penyerbukan sendiri. 2 penyerbukan tetangga. 3 ada 4 macam penyerbukan sendiri. Ada tetangga, ada silang, kemudian yang keempat bastar. Bedanya apa? Sendiri. Nah, penyerbukan sendiri itu ketika Sari dan kepala. serbuk sari Dari kepala jatuh ke putih, kepala putih sama. di bunga itu sendiri. Di satu bunga itu. Nah, tadi kan bunga ada kepala putih, ada benang sari. Nah, ketika benang sarinya jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri, namanya penyerbukan sendiri. Nah, sesuai dengan namanya sendiri. Ada yang tanyakan? Ditanyakan penyerbukan sendiri. Lanjut ya kalau tidak ada yang tanya. 2 tentang penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini bagaimana? Penyerbukan tetangga itu penyerbukan yang terjadi antara jika bunga itu mempunyai tangkai. Ada satu tumbuhan punya 2 bunga. Nah, bercabang ini. Oke. Ini yang A, bunga A, ini bunga B. Bunganya sama ya, melati juga melati, mawar sama mawar. Ini namanya bunganya sama. Oke. Tapi satu tangkai. Dilihat dulu gambarnya. Oke. Sudah. Penyerbukan tetangga itu terjadi ketika serbuk sari bunga A jatuh ke putik bunga B. Ya. Satu tumbuhan, satu tangkai, tapi beda bunganya. Ya, serbuk sari bunga A jatuh ke putik bunga B. Bisa dipahami? Ini. Kalau sendiri tadi,
serbuk sarinya jatuh ke putiknya sendiri. Nah, punyanya sendiri. Nah, itu namanya sendiri. Kalau tetangga bunganya ada dua, nah, satu tangkai. Nah, ketika sarinya itu ke putiknya bunga B, bunga yang pendek ini. Nah, itu namanya tetangga. Bunganya sama. Mawar juga mawar, melati juga melati. Udah? Bingung? Yang tanyakan? Enggak ya? Oke. Sendiri sudah, tetangga sudah. Sekarang yang ketiga, penyerbukan silang. Hampir sama dengan penyerbukan tetangga. Kalau tetangga tadi kan bunganya dalam satu tangkai. Nah, kalau ini bunganya berbeda pot, berbeda tempat. Ini bunga A, potnya sendiri. Ini bunga B, pot ya. Nah, penyerbukan silang terjadi ketika seperti yang tetangga tadi, serbuk sari bunga A jatuh ke kepala putih bunga B. Tapi berbeda tumbuhan, berbeda pot, berbeda tempat, tidak satu tangkai kayak tadi. Bedanya itu. Bunganya tetap sama, melati dan melati, mawar dan mawar, bunga sepatu dengan bunga sepatu. Namanya silang. Sudah berbeda tangkai. Kalau tetangga tadi masih dalam satu tangkai. Pak, jadi itu keren gitu ya sarinya kayak. Bagaimana? Saya tanyakan lagi. Kalau bunganya beda tangkai, beda pot, beda tumbuhan, nah, itu namanya silang. Kalau masih dalam satu tangkai, dalam satu tumbuhan, itu namanya tetangga. Lanjut ya. Yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini harus berbeda. Ya, misalnya yang oranye ini bunga apa ya, oranye ya? Bunga mawar misalnya. Yang ungu ini bunga sepatu. Nah, berbeda bunga. Kemudian serbuk sarinya bunga mawar, nempel di putiknya bunga sepatu. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Bunganya berbeda. Kalau penyerbukan silang tadi bunganya sama jenisnya. Kalau mawar juga mawar, melati ya melati. Nah, itu namanya silang. Kalau bastar sudah berbeda jenis bunganya. Saya tanyakan sampai sini. Ada yang bingung? Mumpung belum banyak materinya, yang tanya dipersilahkan. Tidak jelas. Enggak. Paham ya? Kalau sendiri itu di bunganya sendiri, serbuk sari sendiri, putih sendiri. Kalau tetangga masih tersilang, bunganya tumbuhannya sudah berbeda, tapi jenisnya masih sama. Kalau penyerbukan silang, tumbuhannya berbeda, jenisnya berbeda. Ya, dipahami dulu. Yang mau bertanya, boleh bertanya. Ada yang bingung? Mas Nadif bingung? Enggak. Ya? Enggak. Enggak. Oke. Bisa dipahami ya. Kalau Pak saya menjelaskannya terlalu cepat, bilang aja nggak apa-apa. Oke.
Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang penyerbukan. Nah, kemudian kembali ke halaman 9. Bagaimana bisa caranya kok Serbosari bisa nempel di kepala putik? Nah, itu dibantu oleh beberapa macam. Halaman 9 ya. Nomor 1 dibantu oleh angin atau yang disebut anemogami. Nah, ketika tumbuhan itu berdiri tegak, bunganya besar, kemudian tertiup angin, nah, angin itu yang menyebabkan benang sarinya rontok masuk ke kepala, nah tertiup angin atau disebut anemogami. Penyerbukan dibantu angin. Yang nomor 2, penyerbukan selain dibantu angin juga dibantu oleh hewan, oleh lebah, kupu-kupu. Nah, itu disebut dengan zooidiogami. Nah, zoo kan pun binatang, nah, zoo binatang, zooidiogami dibantu oleh binatang. Makanya tumbuhan, bunga itu warnanya cantik, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang ungu. Nah, itu fungsinya untuk apa? Supaya hewan-hewan kecil atau serangga tertarik dan hinggap di bunga. Nah, ketika hinggap di bunga, tubuhnya nempel di serbosari. Nah, serbosarinya rontok masuk ke putik. Nah, itu namanya penyerbukan dibantu oleh tumbuhan atau zooidiogami. Yang pertama dibantu angin atau anemogami, yang kedua dibantu tumbuhan hewan atau zooidiogami. Lanjut 3, penyerbukan dibantu oleh air atau hidrogami. Air itu istilahnya hidrogen itu air. Jadi, nah ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai. Nah, itu penyerbukannya dibantu oleh air. Ada dibantu angin, dibantu hewan, dibantu angin, dibantu air. Yang terakhir, penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau antropogami. Jadi sengaja manusia mencampurkan serbosari sama putik. Nah, itu dibantu oleh manusia, namanya antropogami. Ya, berarti ada 4 macam penyerbukan. Dibantu oleh angin, dibantu oleh air, dibantu oleh hewan, sama dibantu oleh manusia. Oke, ada yang tanyakan? Tidak. Tidak. Oke, sekarang saya, Pak, saya. Oke, diingat-ingat ya. Oke. Kalau ada yang tanya, boleh langsung ditanyakan, nggak usah malu-malu. Saya, Pak. Oke, lanjut. Oh ya, tanya apa? Kalau penyerbukan dibantu api bisa? Penyerbukan dibantu api? Nggak bisa. Serbosarinya nanti hancur, rusak. Nggak bisa. Tumbuhan kena api, ya mati. Nggak bisa hidup. Ya, ada 4 itu ya berarti.
Lanjut, ada ditanyakan lagi sebelum ke materinya IPS. Dulu. Mau minum? Oke, habis ini SKI, Pak. Yes, ya. Sekarang SKI, Pak. Izin minum ya. Belum, masih tema. Oke ya, kita lanjutkan ke IPS. IPS dulu. Nah. Halaman berapa, Pak? Halaman 12 bukan, Pak? Halaman 12. Negara ASEAN. Asia. Pernah dengar ASEAN? Oh ya, Pak. Pernah dengar, Pak. Pernah. Ya. Asian Games. ASEAN sama Asia sama atau beda? Sama, Pak. Sama, Pak. Cuma dibaca nih. Sama. Gitu. Beda. ASEAN, yang satu ASEAN, yang Beda, satu Pak, ASIAN. Beda deh, Pak. Kalau Asia, Asia. berbagai macam benua, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat. Nah, ASEAN cuma ASEAN Tenggara, Pak. Iya, betul. Nah, kalau Asia itu lebih luas cakupannya. Ada Asia Tenggara, ada Asia Barat. Nah, kalau ASEAN itu bagian dari Asia. Ya. Asia ASEAN itu Tenggara. Asia Tenggara. Ya. Ya, betul. Ada 10 negara di ASEAN atau di Asia Tenggara. Ada Myanmar, Laos, Ada Kamboja, 10. Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina. Iya, itu semuanya itu. Hafal nggak? Hafal, Pak. Hafal nggak? Sambil mirip. Hafal? Myanmar, Laos, Sambil Kamboja, mirip. Singapura. Oke. Sambil ngirik. Ya. Pak Sofi punya lagu supaya gampang menghafalkan itu apa negara-negara ASEAN. Bentar. Lagu ini. Terlihat? Terlihat. Oke. Ini ada lagu untuk menghafalkan 10 negara di ASEAN atau Asia Tenggara. Ini ya cara lagu seperti ini. Naik becak, pernah bisa lagunya naik becak? Naik becak. Enggak pernah. Pernah. Seperti ini lagunya. Laos, Vietnam, Filipina, Ada 10 negara yang masuk di ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, ya, Vietnam, Brunei Darussalam. Negara. Oke, lagi yuk, bareng-bareng yuk coba. Bareng-bareng yuk, mic-nya dibuka dulu coba. Oke, mic-nya dibuka, kita nyanyi coba. 10 negara di ASEAN. 1, 2, 3. Ada 10 negara yang masuk di ASEAN. Pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Itu lagu Kenapa? 10
negara ASEAN. Sudah hafal? Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Ini negara yang dekat dengan Indonesia. Negara serumung namanya. Negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Yang masuk di kawasan ASEAN. ASEAN itu Asia Tenggara. Beda dengan Asia ya. Kalau Asia itu lebih luas lagi. Ada Jepang, ada Korea. Korea itu juga Asia. India, Ada Iran, Amerika Serikat, Australia. Amerika Serikat nggak masuk Asia. Meksiko. Meksiko, Pak. Ya. Ada Arab Saudi juga Asia. Nah, tapi yang masuk ASEAN cuma 10 negara ini. Timur Leste mana kok nggak ada ya? Timur Leste kok nggak ada, Pak? Ya. Polandia nggak ada, Pak. Polandia. Timur Leste itu dulunya pecahan dari Indonesia. Nah, belum masuk ke organisasi ASEAN. Belum masuk Timur Leste. Baru ada 10 negara. Timur Leste belum masuk. Pak, Timor Leste dulu namanya Timor toh, Pak? Iya betul. Dulu Timor. Dulu kan Indonesia terus pecah. Jadi negara sendiri, bentuk negara sendiri. Timor Leste. Timor betul. Nah, dihafalkan saja ini ya, 10 negara di Asia Tenggara, ASEAN. Ada 10 negara. Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Pak, UEA nggak masuk ya, Pak? Emirat Arab. Emirat Arab bukan di Asia Tenggara, beda lagi. Asia tapi bukan Asia Tenggara ya. Pak, boleh izin matiin kamera, nge-lag. Mau kemana? Selek. Oke, lanjut ya. Sekarang halaman 13, kembali ke paket halaman 13. Pak. Oke. Sudah ya. Paragraf pertama coba. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu Asia Tenggara. Ada berapa negara tadi? 10, betul. Oke, negara-negara itu, ya betul. Negara-negara itu bersatu karena adanya persamaan letak geografis. Nah, letak geografis itu letak suatu tempatnya berdekatan dan memiliki yang mirip. Nah, makanya disebut dengan negara serumpun. Mirip gayanya. Serumpun. Atau Makanya ya. perasaan di ASEAN yang paling besar Indonesia. Ya, paling luas, paling banyak pulaunya. Paling banyak penduduknya itu Indonesia. Paling banyak pulaunya itu kalau di Asia tuh Indonesia, tapi kalau paling banyak pulaunya di dunia ada yang lebih dari Indonesia. Rusia. Iya, betul. Rusia. Iya. Oke, sip, betul. Kalau jumlah penduduknya berapa Indonesia? Suku Jawanya 45%. Totalnya semuanya. Ada berapa? Tahu. Ada lebih dari 200 juta orang. Nah, 270 juta. Oke, betul. Lebih dari 200 juta orang Indonesia itu. Makanya penduduknya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak, budayanya banyak. Nah, 270,6. Ya, 270, berapa juta orang. Nah, walaupun berbeda tetapi tetap satu dua. Tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kita tetap satu negara, satu NKRI. Lanjut ya.
kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan negara dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, ASEAN itu didirikan berapa negara? Ada 5 negara yang mendirikan ASEAN. 5 negara yang mendirikan ASEAN. Nah, Pak Taufik bukakan dulu. 5 negara pendiri ASEAN. Oke, ini adalah 5 negara pendiri ASEAN. Abdul Razak. Filipina, Narsiko, Ramos. Indonesia diwakili oleh seorang Adam Malik. Indonesia diwakili Adam Malik. Kemudian Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Thailand diwakili Tanat Koman. Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman. Nah, ini menteri-menteri luar negeri yang berdiskusi waktu itu membentuk suatu organisasi. Apa organisasinya? ASEAN. Ada 5 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura. Oke, ditulis dulu yuk. Kita kasih waktu 2 menit. Tulis dulu. Itu nama-namanya, Pak. 5 negara pendiri ASEAN. Tuh. Screenshot aja ya, Ini Pak. IPS ya? Screenshot nanti hilang gambarnya. Ini IPS ya, Pak? Iya, IPS. Tulis ya. Kasih waktu 2 menit. Udah. Sudah, Pak. Aku sudah pecahin. Sudah, Pak. Sudah ya. Nunggu teman yang lain Apa, dulu. Pak? Oh, nulis. Oh, ya. Ini, Pak. Sudah ada di sini, Pak. Tema 4, Pak. Sudah ada di tema 4, Pak. Tema 4 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Halaman 114, Pak. Ya, itu besok no. Kita belajar tema 1 dulu. Sudah ya. Ini juga wajib dihafalkan. Ini sering keluar di ujian juga. 5 negara pendiri ASEAN. Dah. Oke. Ini juga ada lagunya supaya memudahkan dalam menghafal. Bisa lagunya Tanjung Perak. Abdul Razak. Thailand dan Pak. Singapura. Bapak. 5 negara pendiri ASEAN. 5 negara. Bisa lagunya Tanjung Perak. ASEAN. Indonesia ada. Indonesia. Oke. Indonesia. Coba ya Pak Taufik dulu ya. Malaysia. Cara menghafalkannya. Narsiko Nah, Ramos. ini pakai nada Tanjung Perak. Indonesia ada Malik. Malaysia Tun Abdul Razak. Filipina Nasko Ramos. Thailand Tanan Koman. Singapura S. Raja Ratman. Itu menghafalkan supaya cepat hafal pakai nada lagu Tanjung Perak. Indonesia ada Malik.
Malaysia, Tun Abdul Rozak, Filipina, Nasisco Ramos, Thailand, Tanat Koman, Singapura, S. Raja Ratman. Bisa? Yuk kita coba yuk, seperti tadi yuk. Dibuka mic-nya, mari kita coba yuk. Coba. Indonesia. Dibuka mic-nya dulu. Ada Malik. Siap. Yuk mic-nya dinyalakan dulu. Pendiri 5 negara pendiri ASEAN. Jadi organisasi. Yuk, kita coba ya. Lagu 5 negara pendiri ASEAN. 1, 2, 3. Indonesia, Adam Malik, Malaysia, Abdul Rozak, Filipina, Nasisco Ramos, Thailand, Oman, Singapura, Raja Ratna. Filipina, Nasisco Ramos, Iya betul. Singapura, Raja Ratna. Ini dihafalkan ya. Oke. Malaysia siapa yang mau mewakili Malaysia? Tun Abdul Rozak. Yang mewakili Singapura? Raja Ratman. Yang mewakili Thailand? Tanat Koman. Yang mewakili Filipina? Nasisco Ramos. Nasisco Ramos. Patut hapus apa enggak ya? Patut hapus ya. Hapus kan, hapus. Padanya tuh lo. Indonesia. Kan sudah ditulis di buku, Pak. Ya enggak apa-apa. Yuk, Malaysia. Yang mewakili siapa? Thailand. Koman. Betul. Singapura. Raja Ratman. Betul. Indonesia. Ada Malik. Ada Malik. Lagi ya. Ya. Apa Pak? Indonesia. Ada Malik. Filipina. Nasisco Ramos. Malaysia. Tun Abdul Rozak. Thailand. Tanah Koman. Singapura. Raja Kapal ya. Besok di Indonesia ada Malik, Malaysia, Tun Abdul Razak, Filipina. Ada 5 pendiri ASEAN. Kapal ya. Filipina, Tanah Koman, Nasisco Ramos. Lanjut yang terakhir. Tadi kan ada 10 negara yang masuk di ASEAN. Nah, sekarang ibu kota 10 negara itu. Terakhir ya. Indonesia, Jakarta. Oke. Yang pertama, Indonesia ibu kotanya di mana? Jakarta. Bukan di Klaten ya, Jakarta. Singapura? Singapura juga Singapura. Filipina ibu kotanya di Manila, betul. Thailand? Betul. Laos? Laos? Laos ya. Laos. Kamboja.
Phnom Penh. Vietnam, Malaysia, Kuala Lumpur. Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan. Ya, Bandar Seri Begawan. Myanmar, Naypyidaw. Itu ada 10 negara di Asia Tenggara. Ibu kota. Ini juga harus hafal. Juga harus hafal ya. Indonesia, Jakarta, Singapura, Filipina, Manila, Thailand, Bangkok, Laos, Vietnam, Kamboja, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Myanmar, Naypyidaw. Nah, itu 10 negara Asia Tenggara. Oke. Thailand di mana ya? Ibu kotanya Thailand? Bangkok. Malaysia? Malaysia. Kuala Lumpur. Myanmar? Naypyidaw. Laos? Vietnam. Oke. Kamboja? Indonesia? Jakarta. Harus hafal ya, ini juga harus dihafalkan. Nah, sering keluar juga di ujian. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Artinya ASEAN. ASEAN itu apa? ASEAN itu singkatan dari apa? Association of Southeast Asian Nations. Oh, betul. Sudah bisa. ASEAN itu singkatan dari Association Of Southeast Asian Nations. Nation. Iya, artinya asosiasi atau organisasi Asia Tenggara. Ya, oke. Apa saja jawaban tadi? 4. Penyerbukan apa? Penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, Ya. penyerbukan tetangga, penyerbukan besar. Oke. Penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, penyerbukan bastar. Oke. Sel kelamin jantan pada tumbuhan disebut Terbesari. terbesari. Benang sari. Terbesari. Sari. Nah, sel kelamin betina pada tumbuhan disebut putih. Betul. Kemudian penyerbukan dibantu oleh angin disebut anemogami. Penyerbukan dibantu oleh hewan disebut ya, zoidiogami. Penyerbukan dibantu air. Penyerbukan dibantu manusia. Antropogami. Antropogami, pinter banget. Lanjut, IPS tentang ASEAN. Ada berapa negara ASEAN? 10. Apa saja negara ASEAN? Indonesia, Malaysia, Singapura, Oke, harus hafal ya 10 negara ASEAN. Kemudian pendiri ASEAN ada Malik dari negara mana? Indonesia, Ya, Raja Ratman dari negara mana? Singapura,
Singapura. Nancisco Ramos dari negara mana? Filipina. Tun Abdul Rozak dari negara mana? Malaysia. Pinter. Oke. Oke, ada yang tanyakan lagi sampai sini? Kalau tidak, diakhiri. Nah, bisa istirahat dulu sebelum ke mapel SKI. Mau ada tugas enggak ya? Enggak. Mau? Ya udah. Itu sudah banyak. Tugasnya besok lain kali. Ya. Oke. Pak, besok apa itu namanya? Hasta karyanya apa, Pak? Besok nggak ada hasta karya ya. Besok diganti tugasnya membantu orang tua. Besok istirahat dulu sambil membantu orang tua. Bisa istirahat di rumah. Ya enggak? Berarti nggak ada Zoom, Pak. Tugasnya itu tadi membantu orang tua. Sholat, mengaji ya, jangan lupa. Zoom nggak, Pak.